Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi azmain, amma ba'd. Saudaraku umat Islam yang senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, izinkanlah saya pada kesempatan yang baik ini untuk membahas tema melawan kerakusan kolektif. Kecenderungan sifat manusia untuk mencintai harta benda seperti uang, emas, perak, properti, kendaraan, dan harta benda lainnya adalah sejalan dengan penjelasan Al-Quran surat Al-Imran ayat 14. Dijadikan terasa indah dalam pandangan manusia cinta terhadap apa yang diinginkan berupa perempuan, anak-anak, harta benda yang bertumpuk dalam bentuk emas, perak, kuda pilihan, hewan ternak, dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah lah tempat kembali yang baik. Saudaraku umat Islam yang senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, bahkan jika tidak dikendalikan dengan nilai-nilai akhlak, keimanan, dan ketakwaan, tidak diatur dengan sistem hukum yang baik dan penegak hukum yang bermoral, tidak dikendalikan oleh keluarga yang berintegritas, maka manusia cenderung rakus dan tamak. Manusia ingin menumpuk harta yang sebanyak-banyaknya, meski dengan cara yang kotor, korupsi, berkhianat, membuat fitnah yang keji, menipu, memeras, dan lainnya yang kemudian bisa merugikan masyarakat, bangsa, negara, dan agama. Dalam sebuah hadis riwayat Imam Bukhari, Nabi Muhammad SAW bersabda, "Sekiranya manusia sudah memiliki harta sebanyak 2 bukit, niscaya dia akan mencari harta pada bukit yang ketiga, dan tidaklah manusia akan merasa kenyang sampai perutnya dipenuhi dengan tanah atau mati." Kecenderungan manusia yang rakus dan tamak ini akan sangat berbahaya dampak buruknya terhadap bangsa dan negara serta agama, bila mana dilakukan secara kolektif dalam sebuah lembaga negara, organisasi, perkumpulan yang diatur secara sistematis dari hulu sampai ke hilir oleh pimpinan tertinggi hingga yang paling rendah. Dalam perspektif Al-Quran, sebagaimana diinformasikan dalam surat Al-Jasiyah ayat 19, "Sungguh mereka tidak akan dapat menghindarkan engkau sedikit pun dari azab Allah. Dan sungguh orang-orang yang zalim itu sebagian menjadi penolong atas sebagian yang lain, sedang Allah pelindung bagi orang-orang yang bertakwa." Saudaraku umat Islam yang senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kegiatan ini disebut sebagai persekongkolan orang-orang zalim, sehingga bagi orang-orang yang beriman dan bertakwa wajib melakukan perlawanan secara kolektif. Jika negara, masyarakat, dan bangsa membiarkan kerakusan kolektif ini terus berlangsung, maka akan mengundang musibah yang tidak kunjung habis, dan bahkan terus bertambah dan lebih dahsyat lagi. Baik musibah alam seperti yang sering kita alami selama ini,
maupun musibah moral seperti saling mengkhianati, saling menjatuhkan, saling menggunting dalam lipatan, saling memfitnah yang pada akhirnya menggoyahkan struktur hukum yang sedang dibangun bersama. Kerakusan kolektif harus dilawan secara kolektif pula, mulai dari keluarga, menanamkan anti kerakusan dan ketamakan, lembaga pendidikan, organisasi sosial kemasyarakatan, para tokoh, ulama, para pendidik, dan semua orang yang memiliki keyakinan dan harapan bahwa bangsa dan negara Indonesia yang kita cintai ini harus diselamatkan dari perilaku manusia rakus dan tamak yang sangat berbahaya bagi masa depan bangsa Indonesia. Demikian yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.